Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, bertemu lagi kita di channel ini yang akan membahas seputar tentang tutorial Corel Draw. Ya, kalau teman-teman pertama kali melihat video ini dan teman-teman merasa teman-teman benar-benar dari nol, nanti silahkan lihat dulu yang episode 1 ya teman-teman, karena ini episode 2. Artinya ini meneruskan yang episode 1. Tapi kalau teman-teman basic dari Korea sudah bisa langsung ke yang video ini. Tapi kalau memang belum bisa, nanti linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi trim ya, atau fungsi dari trim. Itu nanti fungsinya adalah untuk kurang lebihnya untuk memotong bangun datar yang kita buat ya. Nah, langsung ke intinya saja. Kita dulu bangun datar, yaitu lingkaran dengan ukuran 50 mili dengan diameter 50 mili ya teman-teman, diameter 50 mili. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian ini kita copy lagi ya, dengan cara kita klik kiri tahan, kemudian kita geser ya, tetap ditahan klik kiri, kemudian kita klik kanan, setelah itu dilepas bareng klik kiri dan klik kanan. Nah, jadi seperti ini. Kita jadikan dua, kemudian kita copy lagi di bawahnya dengan cara yang sama, klik kiri tahan, ditarik, kemudian klik kanan, kemudian lepas dua-duanya. Kita copy lagi dengan cara yang sama, klik kiri tahan, kemudian kita drag turun ke bawah, kemudian kita klik kanan, lepas bareng. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Biar enak, ini yang bagian kiri kita warnai pakai warna apa yang enak ya, kuning. Nah, yang bagian kiri kita warnai dengan warna kuning, kemudian bagian kanan kita warnai dengan warna merah ya. Yang kita pelajari ini loh. Nah, seputar ini, di dalam ini ada macam-macam, ini trim ada macam-macam. Ini fungsinya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, untuk kita bisa memakai fungsi ini harus kita tempelkan, atau bukan kita tempelkan ya, tapi kita taruh di atasnya bagian-bagian. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya ya? Kita coba satu persatu ya. Kita blok dulu yang pertama ini. Nah, setelah bisa seperti ini, kita coba yang ini, build. Nah, ini fungsinya untuk mengkombinasikan. Jadi dua buah bangun datar kita kombinasikan biar jadi satu ya teman-teman. Kita coba ya, kita klik ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini, jadi gabung ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati ketika warnanya berbeda. Kita klik dulu yang tadi saya undo ya, Ctrl Z ya, jadi kembali lagi. Kita klik dulu yang ini, yang merah, kemudian kita tekan shift di keyboard, kemudian kita tekan yang kuning ya. Setelah itu kita klik ini, weld ini ya, gabung jadi kuning ya. Tadi merah ke kuning jadi kuning. Kita Ctrl Z lagi. Sekarang kita coba dari kuning ke merah, kuning, kita shift, kita klik merah jadi merah. Oke, paham ya maksudnya ya teman-teman ya, fungsinya itu untuk menggabungkan dua buah bangun. Kemudian kita yang bawahnya lagi ini kita pakai yang ini, trim. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memotong ya. Jadi misalkan nih kita punya dua bangun, merah sama kuning, kita mau motong kuning. Caranya kita klik merah, shift, klik kuning, setelah itu kita trim, klik. Nah, ada perbedaan nggak? Perbedaannya kelihatan ketika ini kita tarik ke sini. Nah, terpotong kan kuningnya. Tapi bagaimana kalau kita mau motong yang merah? Saya undo ya, klik kanan ya, kemudian ini order front off, artinya kita geser di depan merah. Nah, ini jadi di depan ya. Tapi kita tidak perlu cara seperti itu karena ada cara yang lebih cepat ya. Ini kita undo lagi, Ctrl Z. Teman-teman, kita klik yang ini, kuning, klik. Kemudian kita pencet shift di keyboard, kemudian kita klik kiri lagi yang merah. Kemudian kita klik ini, trim ini. Klik. Oke. Nah, sudah kepotong kan merahnya? Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita coba lagi yang bawahnya ini kita pakai fungsi yang ini ya, interest ya. Apa yang akan terjadi teman-teman, kita coba, kita klik ya,
setelah ini ya, dua bangun ini, kemudian kita klik ini, terus ini fungsinya untuk apa? Ini belum kelihatan ya, saya geser dulu. Nah, fungsinya untuk kita ngambil di selisih keduanya ini teman-teman, atau yang ini kan tadi kan numpang di sini ya, setelah yang merah kita geser kita dapat yang ini. Nah, inilah yang hasil dari kita tadi kita warnai pakai hijau. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita yang paling bawah ini kita pakai yang ini, front minus back ya. Kita klik ini, jadi yang ini hilang ya. Jadi ini motong ini, yang kuning motong merah, tapi kuningnya langsung hilang ya, seperti itu. Terus ini sebaliknya teman-teman. Nah, ini yang hilang yang merah, tapi merahnya motong kuning tapi langsung hilang teman-teman ya. Kalau ini fungsinya untuk apa? Ini untuk kita membuat bangun yang baru sesuai dengan yang ada. Jadi misalkan nih kita punya dua lingkaran, tapi kita pengen bikin siluet. Nah, siluetnya ini dia. Ini siluetnya kita warnain pakai. Nah, ini adalah siluet dari ini. Ini bisa juga dipakai ketika kita katakanlah punya lingkaran yang bagus kayak gini. Nah, banyak seperti ini. Kita mau bikin siluetnya langsung pakai ini aja. Ini langsung jadi siluet. Nah, jadi seperti ini. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Secara basic bisa dipahami. Terus ini gunanya untuk apa sih? Teman-teman semua, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita membuat suatu bangun. Nah, kalau kita jadi seorang desain grafis itu kreativitas yang paling penting ya teman-teman. Kadang kreativitas itu nggak diajarkan di sekolahan, kita harus kreatif sendiri. Nah, misalkan kita mau buat bulan sabit nih, kalau gambar sendiri kan lama, kita gambar manual tracing dan lain sebagainya, tekniknya kan lama. Kita bisa pakai fitur trim. Caranya gimana? Kita punya lingkaran, kemudian kita copy ya, kita klik kiri, kita drag, kita tahan, kita klik kanan, lepas bareng seperti ini. Kemudian kita posisikan gini biar enak, saya bikin warna biru. Nah, kita posisikan gini biar kayak bulan sabit ya teman-teman. Oke, setelah kira-kira sudah jadi bulan sabit, yang biru kita klik, kemudian keyboard kita shift seperti yang tadi, kita klik lagi yang kuning, kemudian kita potong di sini. Nah, ini sudah kita potong kan. Setelah kita potong, kita ambil yang birunya. Nah, kita sudah punya bulan sabit. Ini yang bulan sabit kita pakai. Jadi salah satu fungsi dari trim itu adalah kita membuat suatu bentuk atau suatu bangun. Oke teman-teman ya, sama seperti ketika kita punya lingkaran, kita pengen buat lubang di tengah, biar di tengahnya ada lubangnya gimana, bener-bener lubang ya. Jadi bukan kita tempel gambar lagi di tengahnya ya. Caranya kita copy dulu seperti tadi, kita klik kiri, kita drag, kita tahan, kita klik kanan, kita lepaskan. Nah, kalau kita ingin membuat lubang, ini kita punya ukuran 50 kali 50 mili, artinya diameternya 50. Kemudian kita ingin membuat lubang di dalamnya, ukurannya sebesar apa? 25 ya, katakanlah 25 mili diameter. Kita klik di sini 25 mili, kemudian bawahnya juga kita klik 25 mili, enter. Nah, ini kan ukurannya 25 mili. Bagaimana caranya biar ini bisa berlubang ya? Kita nanti akan memakai fungsi trim lagi ya teman-teman. Kita pakai fungsi trim lagi. Caranya gimana? Caranya ini kita warnai dulu biar enak ya. Nah, ini yang kuning ini sebagai media untuk memotong yang biru, karena kita ingin membuat lubang di tengah yang biru. Nah, ada trik cara agar ini kuning bisa tepat di center biru. Kalau cara lambat kita posisikan kursor biar jadi center seperti ini. Center artinya sudah di tengah. Kita klik kiri, kita tahan, kita tarik, terus nanti nah ada tulisan lagi center. Ketika ada tulisan center baru kita lepas. Ini sudah posisi di tengah ya teman-teman ya, sudah posisi di tengah. Tapi bagaimana biar cepat? Kita pakai fungsi dari keyboardnya, itu ada triknya ya. Caranya kita klik dulu yang kuning, kita tekan shift di keyboard, kemudian kita klik lagi di media biru yang kita buat ini, kita klik kiri, tapi shiftnya di keyboard tetap kita tekan, kita klik ini seperti ini. Setelah itu kita tekan di keyboard huruf C sama E. C itu center kanan kiri C, kemudian E center atas bawah E. Nah, jadi bisa center tanpa kita geser-geser pakai mouse ya. Saya undo dulu biar cepat. Nah, biar cepatnya bisa seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah lumayan bisa ya, langsung diginikan saja di blok bareng gini, langsung CE titik.
Oke, sudah ya. Sudah. Nah, gimana caranya ini agar bisa terpotong? Ya, teman-teman sudah tahu lah. Caranya adalah kita kita blok seperti ini, kemudian langsung aja kita klik trim. Kita klik trim. Oke. Artinya apa setelah kita klik trim tadi? Artinya yang media kuning memotong media biru. Kalau nggak percaya kuningnya kita geser. Oke, birunya sudah berlubang ya. Kuningnya kita delete ya, birunya sudah berlubang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Terus kita tadi ada fungsi yang lain. Bisa kita pakai untuk menggambar teman-teman ya, atau membuat suatu objek ya. Ini kita hapus dulu. Sebenarnya ini bisa bisa bikin banyak hal ya teman-teman. Kita katakanlah mau bikin boneka salju teman-teman. Kita bikin lingkaran di sini, kita klik kiri, shift, angkat ke atas, klik kanan, lepaskan. Terus ini kita kecilkan. Ya, seperti ini. Kita tarik lagi, kita buat lagi kecil lagi. Seperti ini, kemudian ini agak kecil. Nah, kurang lebih kayak gini ya boneka salju ya teman-teman. Nah, ini kita warnai dulu dengan warna putih. Oke, sudah warna putih tuh teman-teman. Misalkan ini mau kita gabung, walaupun ini sebenarnya bagusnya nggak digabung, tapi kalau mau digabung seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita bikin matanya seperti ini ya. Kita bisa berkreasi bikin macam-macam dari fungsi-fungsi tadi. Sebenarnya fungsi-fungsi tadi bisa kita bikin macam-macam. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau bikin mulut biar cepat, gimana caranya bikin mulut? Bikin mulut kita pakai ini lagi ya. Kita copy di sini, kita pindah di sini, kemudian agak kita kecilkan ukurannya. Kemudian kita masukkan di sini, teman-teman. Dikira-kira aja mulutnya mau seberapa. Terus kemudian kita buat bangun persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ini bangun yang kita pakai untuk memotong ya, teman-teman. Memotong, kita posisikan di sini. Misalkan mulutnya kita buka, kita buat selebar ini ya, teman-teman. Kita warnai biar enak. Nah, biru. Biru ini media yang akan memotong ini, memotong calon mulut yang kita warnai dengan kuning. Oke, biru kita klik, kemudian kita pencet shift, kemudian kita klik kiri di kuning. Setelah itu kita trim, lagi-lagi kita trim ya, teman-teman. Lagi-lagi kita trim. Oke, kita trim seperti ini, kemudian birunya kita hapus. Tereng, sudah punya mulut ya toh. Kita pengen bikin giginya, kita pakai ini lagi, kita buat giginya, kita gambar giginya ya. Kita warnai putih ya, karena gigi kan warnanya putih teman-teman ya. Kemudian ini kita geser di sini ya. Ini cuma contoh aja aplikasi pembuatan pemakaian fungsi-fungsi yang tadi kita bahas trim. Nah, seperti ini kan sudah jadi boneka saljunya ya, tinggal ngasih tangannya gampang sih sebenarnya. Karena poin saya sih bukan membuat boneka salju, ini spontanitas saja ya. Kita bikin seperti ini, kemudian kita geser begini. Oke, kita tempelkan, ini udah jadi tangan teman-teman. Kemudian kita copy di sini. Nah, ini ada sedikit cara juga biar ini bisa mirror dengan cepat pakai ini. Mirror horizontal artinya mirror kanan kiri ini. Kita klik jadi kanan kiri. Nah, seperti ini toh, tinggal kita pasang di sini, sudah ada tangan. Nah, ini boneka saljunya ada tangan. Kalau mau dibikin hidung pun bisa bikin hidung, caranya gampang aja. Ini aja ya, kita buat ukuran mata aja, taruh di sini, kita warnai merah aja udah jadi hidung. Oke, ini cuman contoh aja aplikasi penggunaan trim, tapi nanti kebanyakan kita pakai aplikasi fungsi trim itu kita akan pakai itu untuk membuat membuat desain stempel teman-teman. Apalagi desain stempel yang lingkaran ya. Kemudian kita buat lagi lingkaran kecil di bawahnya, kemudian kita isi teks. Nah, nanti kita akan ada video sendiri masalah pembuatan desain stempel ya. Tapi untuk kali ini kita membahas tentang fungsi-fungsi tadi yang sudah kita bahas. Silahkan dipraktekkan teman-teman ya, untuk membuat kreasi, bisa buat dalam wujud gambar atau dalam wujud apalah ya, silahkan di kreativitasnya. Yang jelas fungsi dari tadi seperti itu, yang fungsi trimnya itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti bisa berkreasi sendiri teman-teman, dan semoga videonya bermanfaat ya. Kesempatan kali ini masuk episode kedua teman-teman. Kemarin kita sudah perkenalan peralatan yang kita pakai untuk membuat desain, kemudian sehari ini kita perkenalan lagi fungsi dari ini fungsi dari trim, interest, dan lain sebagainya. Ini sudah tambah ilmu lagi di episode kedua ini teman-teman. Pokoknya jangan bosan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Bareng-bareng teman-teman kita belajar bareng-bareng sampai
teman-teman semua bisa menghasilkan duit dari Corel Draw. Modalnya apa? Modalnya laptop atau PC sama program Corel. Itu sudah bisa menghasilkan duit. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.